yang keluar dari hati sebenarnya dari hati lain antaranya takjil. Takjil rumah, tapi bentuknya apa? Makanya ada tawuran, itu warna orang ada bawa bentukan. Antara yang satu lawannya ya beberapa orang nggak bawa apa-apa. Banyak bilang, ayo maju, nggak berani. Kabur dia bukan maju. Itu namanya letak. Lagi-lagi bentuknya apa? Contoh letak. Kalau lainnya sekolah jannah illa man kana hudan al-nasr. Kata mereka ini, mereka ahlul kitab. Wah, ada yang masuk surga kecuali Yahudi yang Nasrani. Itu kata dia. Terus kata Allah, tilka amaniyuhum, itu menghayal. Lalu Allah bilang kepada Nabi Muhammad, qul, bilang kepada mereka, hatu burhanaku, mana dalilnya, mana buktinya, datangkan. Mereka sanggup nggak memberikan bukti bahwa masuk surga cuma Yahudi sama Nasrani? Ya bisa, tapi bentuknya amal, maka amal itu disebut takjis. Di surat Al-Baqarah juga ditemukan, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina faktu amar tu faktu syari. Kalau kalian ragu Al-Quran ini, coba bikin faktu satu surat aja. Gak bisa. Faktu di surat Al-Misri wad'u, itu juga aman. Syuhada akum min dunillah in kuntum shodiqin. Syuhada itu artinya pemimpin. Panggil tokoh-tokoh pemimpin kalian, suruh bersatu untuk membuat satu surat saja. In kuntum fi raibin. Jika kalian ragu, raibin artinya ragu, sama nggak masak? Beda, ragunya beda. Syak itu ragu. Kalau raib bukan cuma ragu, tapi nuduh, itu namanya ragu. Maka syak plus itu apa? Nuduh, bukan. Dia orang gila. Itu raib. Begitu juga terhadap Quran. In kuntum fi raibin mimma, kalian ragu yang dipakai raib terhadap Al-Quran, itu bukan cuma cerita kuno, ya, cerita nenek moyang. Nggak benar ya. Oke, faktu. Nah, kaji kita faktu amr, namanya takjis. Contoh nomor 3, takut tamu. Ini yang tadi ilustrasi, ada tawuran. Ayo maju, tuh kabur. Itu namanya takjis. Nih, sasaran tembak balago rasa, karena dia adalah satu-satunya alat memahami Al-Quran. Al-Quran rasa tinggi, maka kita diangkat rasa kita. Demikian yang dialami oleh mufassir ketika memahami amr khususnya. Bisa jadi antara amr yang dulu dianggap takjis, tapi kalau sekarang nggak takjis. Mana contohnya? Kata Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi inistafaqtum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Itu amr. Jin, manusia, kalau kalian mampu menembus angkasa luar, tembuslah. Lah, waktu itu kan zaman apa itu? Udah gigit besi itu ya. Nah, bayangin bagaimana bisa menembus apa? Takjis.
melemahkan. Ya tidak. Dulu lihat di tafsir klasik fanfusu itu amr itu ditafsir. Tapi sekarang kemarin dia habis mendarat di mana? Bulan. Tuh, tembus. Apa maknanya berubah bukan takjis lagi? Kayak begitu bukti bahwa balaghah itu rasa bisa jadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadinya takjis jadinya hasil artinya mendorong. Selesai takjis. Yang berikutnya tahdid. Ada amr tapi mengancam. Mana contohnya di dalam taksya akibat al-layali walam tastahi fasma' mas tasya. Kalau kau tidak malu tidak takut akibat malam dan tidak malu, lakukan berfasna. Apa maumu? Punya anak perempuan udah dinasihatin pakai hijab, mau itu mau kuno. Kadang kalau pulang malam main nasihatin nggak didengerin. Padahal itu sikap yang memalukan. Akhirnya kalau nggak malu dan nggak takut akibat malam apa maksudnya ya? Ada gangguan malam oleh orang tak terganggu jauh. Udah lakukan aja apa yang kamu mau. Itu tahdid, ngancam. Ya. Contoh nomor 2, ihmal masyikum, bersama. Lakukan apa yang kamu mau. Lalu nomor 3 udah tadi. Il'ab wala tarji. Main kan? Jangan pulang. Terus anak main pulang. Orang tua bilang begitu kepada si anak, itu udah di depan pintu, dia mau masuk. Main jangan. Dia balik main atau masuk ke rumah? Masuk ke rumah. Kan terasa itu tadi. Waduh, langsung masuk. Selesai. Nah ini lilibahah. Ada amr, tapi maknanya menunjukkan boleh. Ayat puasa turun pada tahun kedua Hijriah. Nabi hijrahnya ke Madinah. Madinah berlangsung 1 tahun. Terus masuk tahun kedua pada bulan Sya'ban. Tanggalnya tanggal 2 Sya'ban. Harinya hari Senin. Turun ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tanggal 2, 3, 4, 5, 29 besoknya Ramadan. Itu puasa pertama. Puasa pertama belum ada juga. Nah, maka ada yang bukanya maghrib biasa. Tapi habis maghrib puasa. Ada yang bukanya isya. Habis isya puasa lagi. Ada yang menahan diri dari suami, dari istri. Mengatur, itu namanya belum menentukan. Akhirnya ada yang nggak tahan. Sampai-sampai ada yang secara individual datang kepada Nabi. Ada wafatu ala Pak. Dan Rasulullah, aku jatuh di atas istriku. Itu kinayah. Jatuh di sana kan bukan. Bahasa gitu. Nah, kinayah. Turun banyak pada datang, gimana boleh nggak Ramadan? Nih itu bukil lalakum, dihalalkan bagi kalian malam puasa berhubungan dengan istri. Emang kenapa itu? Guna libasul lakum, istri pakaian bagi suami. Wa antum, suami pakaian bagi istri. Paham pakaian? Fungsi pakaian menutupi supaya aib pada diri kita.
kita dengan pakaian menjadi nggak kelihatan. Wah, bahasa Quran hebat sekali. Maka jangan suami walaupun melihat keburukan istri jangan diubah. Itu namanya pakaian. Bahkan betul-betul suami ini istri pakaian tutup. Maka kalau kemudian ada rumah tangga suami istri sanggup itu melihatnya sama dengan dia buka baju jalan Al-Quran melihatnya dia ke warung berantem rumah tangga telanjang Al-Quran melihat itu maksudnya akad nikah ya Allah menyatukan kayak gitu. Jadi maknanya bukan cuma sekedar menutup aib masing-masing, bukan. Allah gambarkan pakaian supaya pada paham. Jadi jangan terpisah, sama aja misahin pakaian dari badan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian mengkhianati diri sendiri. Sebab kalau itu ditahan oleh salah satu kedua belah pihak, itu berpotensi dia mencari di luar. Maka kalau mencari di luar, itu dia khianat terhadap akad yang sudah diucapkan. Oleh karena itu dalam konteks hubungan suami istri itu habis luar biasa itu. Kalau saja si istri nggak mau, dilaknat sama siapa? Sampai pagi ngomongin itu protek Allah, jangan sampai suami kamu nih nyari yang lain kamu nggak dapat lagi. Baca balik. Tapi terkait itu setelah turun ayat ini Allah terima tobat kalian, nyuruh tobat. Wa'afa ankum, dimaafin. Fal ana sekarang setelah turun ayat ini basyiru apa? Hubungi boleh, makanya walaupun perintah tidak wajib. Wajib mawadu kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Hebat. Ini namanya lil ibahah. Sekarang boleh setelah turun ayat ini. Tadinya mereka kan menganggap nggak boleh. Itu namanya lil ibahah. Basyiru itu dari kata basyar. Basyar artinya kulit. Maka basyiru kuliti. Dan ini adalah kata luar biasa halus. Memang Al-Quran akhlaknya tinggi. Dia menghindar dari kata-kata yang tak pantas didengar. Maka di Al-Quran ada hubungan laki suami istri aulamas tumun nisa walam yamsasni bashar. Jadi bahasa kulit basyiruhunna kulit sekarang mau boleh ya basyiruh tahu. Ada seorang pakar Al-Quran yang menyebutnya Al-Quran itu kitab manusia, cerita tentang manusia dan kemanusiaan. Karena Al-Quran cerita manusia pertama, manusia terakhir nanti kiamat, manusia di alam barzakh, terus manusia semua ceritanya. Ya? Kalau Allah cerita di dalam ada binatang, itu dalam rangka kepentingan manusia. Baru ini manusia. Al-Quran menyebutnya pertama khalifah, yang kedua insan, terus nas, masyar. Malah sebelum ini ada namanya Bani Adam, Abad. Nah, ketika Allah menyebut manusia menggunakan kata, itu punya makna spesifik yang harus dipaham.
Ya Bani Adam, khuzu Bani Adam. Ini manusia dalam konteks asal usul dari Adam. Ada manusia yang bukan dari Adam. Ada. Ketika Allah menyebutnya khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu maksudnya manusia. Manusia secara fungsional. Ketika insan, manusia secara psikologis, karena suka lupa. Ada surat namanya Al-Insan, atau disebut surat apa? Ad-Dahr. Al-Ata 'alal insani inun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu suka lupa, psikologis. Kalau ini sebut nas secara sosiologis. Manusia makhluk sosial, tak bisa dia hidup sendiri, satu sama lain saling membutuhkan. Maka ketika Allah menyebut manusia dengan kata anas, itu konteksnya pasti sosial. Pokoknya ayat haji saja pakainya anas. Apa ayatnya? Walillahi anas Julbaiti man istata'a alaihi sabila. Anas yang dipakai bukan insan, apalagi itu bukan. Apa makna yang terkandung? Haji harus berdimensi sosial. Ketika haji di tanah suci, emang ketemu Allah luar biasa dekatnya, tapi jangan larut hanya dengan Allah. Pulang harus bersosialisasi. Kalau perlu itu oleh-oleh kedekatan diri saat di tanah suci, berbagi kepada tetangga. Hebat sekali. Bahasanya basar tadinya, basar manusia secara biologis. Nabi manusia biasa. Innama ana basar mislukum. Cuma aku diberi wahyu. Baru abad. Abad itu apa? Abad maknanya 3. Pertama ujung tombak. Yang kedua artinya harum. Yang ketiga artinya ya mudah. Ketika Allah menyebut manusia dengan kata-kata abad, maka maknanya adalah manusia dari sudut pandang status di hadapan Allah, dia abad, dia mudah, dia ujung tombak, dia artinya harum. Tombak ini tombak, ini abad. Apa maknanya? Ketika digunakan oleh si tombak, si tombak abad ini kan bisa berkata, jangan lempar saya ke sasaran yang keras, lempar saya di sasaran yang empuk aja. Bisa nggak gitu? Kayak begitu hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah. Kalau kata Allah, masuk ke lubang semut, masuk apa enggak? Ketika di sana ada rumah kemungkaran, maka Allah teriak, mana khalifahku? Khalifah kan ganti. Yang ditakuti kalau musuh-musuh Islam. Mana khalifahku? Oh, nggak ada yang tampil. Terus tampil dia, tuh berjalan menuju rumah-rumah yang maksiat untuk dakwah. Bangga, tombakku sudah melayang, gitu bro. Selesai. Tadi basyiruna wabtahu ma kataballahu lakum. Wabtahu artinya cari dengan sungguh-sungguh apa yang Allah wajibkan. Paham semuanya? Jadi ketika berhubungan suami istri yang dilihat apa yang Allah wajibkan. Apa itu? Berketurunan. Negatif itu adalah ibadah luar biasa. Terus, nah ini lagi yang penting. Ada amar, maknanya ibadah. Wa kulu washrabu.
makanlah, maksudnya boleh makan. Wasrobu boleh minum. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ini kinayah lagi. Sampai kelihatan benang merah, benang putih. Benang merah. Nah, apa ini? Dan hitam. Minal khaitul aswad minal fajr. Summa atimu siyam ilal lail. Nih, kali ini atimu bukan, walaupun lama. Emang subuh sempurnakan sampai malam. Wala tubashiruhunna, jangan kalian gauli istri kalian wa antum akifun fil masjid. Kalian lagi iktikaf, pernah iktikaf? Iktikaf dimaksud Ramadan terakhir 10 hari. Tilka hududullah, itu dia ketetapan, itu dia batas, itu dia hukum. Wala taqrabuha, jangan deketin. Allah punya larangan, tapi yang dipakai selalu jangan deketin. Maknanya larangan itu dahsyat. Itu zina, pakailah taqrabu, jangan deketin. Ya, nah dari jauh nggak bisa. Ini dahsyatnya. La taqrabus shalah wa antum, apa artinya? Jangan deketin sholat kalau lagi mabok. Pernah mabok itu? Mabok itu ngomong nggak paham. Lagi sholat ngomong nggak sama Allah. Ngomong. Oleh karena itu kesimpulannya kita sehari semalam memang harus mabok. Karena nggak paham yang dibaca. Dan makna dimaksud bukan bacaan, tetapi sikap. Allahu Akbar, ya Allah, Kau Maha Besar. Aku hamba-Mu kecil di dunia. Itu loh, Allahu Akbar. Kan ini simbolnya nyerah ya. Ada yang nodong di jalanan, angkat tangan. Apa maknanya? Menyerah, pasrah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Selesai dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala hajj wala qala'id wala amin al-baitul haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum, ayat haji. Wa idza halaltum, apabila apa? Tahalul fastotu, boleh berburu. Kok kasusnya berburu mencari makan, makanan pokok mereka yaitu hasil berburu. Ini kenapa ada perintah berburu yang hukumnya boleh setelah tahalul? Sebab kalau tidak ada larangan berburu, sementara berburu binatang buruan itu makanan pokok bangsa Arab, dan haji itu orang sedunia pada datang ke situ, nggak dilarang, kehabisan bahan makanan, penduduk setempat kehabisan, maka ketika ihram dilarang berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Udah itu syahid kita fasqah menunjukkan boleh. Ini saya contoh sendiri bikinnya. Dan tahaitu minal imtihan fakhruju. Kalau sudah selesai ujian, keluarlah. Hukumnya boleh keluar. Boleh tidak keluar, dengan catatan tidak mengganggu. Kalau mengganggu terus disuruh keluar, amarnya udah beda lagi maknanya. Itu amar wajib. Tapi ganggu, bikin kegaduhan. Udah selesai ngajar-ngajarin amar haki, ya selesai.
Ada tanya latihan. Nomor 1, ini kita kata si A kepada si B. Walaupun tidak ada penjelasan kata si A kepada si B tentang sejawat, tapi dari aspek makna ini kita apa paham? Nanti dia berikan kepadaku kitabmu. Ini namanya sejawat. Kalau sejawat namanya sejawat namanya Iltimas. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'amrid 'anil jahil. Khuzil afwa, khuz artinya apa? Nah, di sini bukan ambil, beri maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik. Irsyad ini a'rid 'anil jahilin. A'rid artinya berpaling dari orang-orang yang jahil, bodoh, akalnya nggak sehat, dulu berbalik. 3, ulai ke abai. Mereka itu adalah abai, nenek moyang bapak. Fajini bibisni, datangkanlah yang serupa dengan mereka. Ila jamakna ya jarirul majami'ah, apabila kita kumpul. Begini biasa naluri manusia, bangga dengan suku, bangga dengan suku, berpuasa NU. Lah itu di Kementerian Agama pada tahlilan semua. Ya tidak. Udah teman-temannya tuh yang masih itu siapa tuh yang menguasai fanatisme buta. Fanatisme harusnya kalau hadis, tapi kayak gitu di atas. Nah ini ulai ke abai, mereka adalah keturunan orang tua. Wajib, maka datangkanlah yang seperti mereka apabila suatu saat kita berkumpul dalam satu pertemuan. Ayo, darah itu dimiliki oleh siapa saja, dan itu sisa-sisa jahili, dia bangga dengan sukunya. Maka datang Islam 23 tahun dihapus, ditutup oleh pidato Nabi di Haji Wada. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Lapan Nabi Nabi ala ahli. Terus inna akramakum indallahi atqakum. Oleh para pengamat, penggalan pidato Nabi pada Haji Wada ini, dia mengajarkan tentang egaliter. Apa egaliter? Kesetaraan. Ada bedanya orang Jawa sama orang Papua, antara ini dan ini. Yang membedakan adalah 4, ya nasin, wahai angin pagi, balir salami ila man qad hawit. Maknanya balik, sampaikan salamku kepada orang yang aku cintai. Maknanya balik, maknanya lip taman. Mungkin kirim salam sama angin, ya. Kecuali ada orang namanya angin. Ada orang namanya angin itu. Ya. 5, lazimil khaira fi hilin wa mutahilin irsyad. Biasakan berbuat baik di tempat atau di perjalanan, ya. Tempat suka sedekah, kebetulan dia pergi, maka di jalanan banyak sekali orang minta-minta di jalan. Yang ke-6, awil bab, itu pintu. Ini asumsinya yang sejawat, maka namanya iltimas.
Yang ketujuh, Rabbana hab, itu apa nih? Doa. Hab lana min ladunka rahmah. Berilah. Jadi Allah disebut Wahhab, Maha Pemberi. Apa bedanya dengan Mu'ti? Mu'ti juga namanya beri juga. Bedanya kalau pemberi Wahhab itu yang nggak diminta. Oh, sudah diminta. Kita pernah minta udara, pernah minta air atau kami. Nomor 8, untuk dasar yom. Nah ini Iltimas. iya, iltimas. Tulisin saya kan pelajaran hari ini. Syawir siwaka idza nabatka naibah. Musyawarahlah kepada orang lain apabila mendapatkan musibah. Yauman, pada suatu hari. In kunta min ahli masyurah, kalau engkau termasuk orang yang ahli musyawarah. Apa sih? Irsyad, beri saran. Ista'id billah ya bunayya, kata ayah anaknya keluar, mohon perlindunganlah kepada Allah. Irsyad. 11 jelas doa. Itunya hasanah. Suka baca doa ini, pasti bukan hasanah yang kita minta, ada dalam pikiran amalan-amalan yang berakibat kita baik di dunia. Jadi kalau kita akhirat itu mintanya amalan-amalan yang membuat kita baik di akhirat. Paham? Azab ada dua, ada azab dunia, ada azab akhirat. Menghindari azab dunia ilmu, menghindari azab akhirat iman. Tuh, di dunia hasanah cari ilmu agar mendapatkan kebaikan, hidup baik, semua yang dibutuhkan bisa diatasi. Itu kan hasanah. Maksudnya ini cakupannya sama. Nah, dengan apa itu? Subtemanya mafhum. Terus di sini sirah, bentuk. Baru di sini khuruj, keluarnya nahi. Kalau ini hakiki. Apa itu? Tolabul kafi anil fikri ala wajil istiqlal. Ini yang hakiki. Meminta kaf berhenti berbuat dari berbuat oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Prinsip ini hakiki apa bukan? Siapa yang ngomong? Ngomongnya sama siapa? Oh, kepala yang baiki buat kita itu hakiki. Tapi kalau sebaliknya tidak hakiki. Sebelum itu, nah ini lanahi ditambah mudhari dengan catatan jazam. La ditambah taktubu sama dengan la taktub. Ini dia nahi. Karena nahi maka artinya jangan. Tapi kalau tidak menjazamkan namanya nafi. La ditambah taktubu sama dengan tetap aja artinya tidak, maka bukan ini. Sini la a'budu ma ta'budun.
La a'budu ma ta'budun. Nilai tapi tidak jazam dan katakan nafi. Maka la a'budu ma ta'budun khabar wa insya. Khabar karena nggak ada tanda insya. Nah itu sampai ini bentuk nahi cuma satu. Kalau bentuk amr ada 4. Sudah dipahami maka keluar nahi. Bentuknya si nahi. Tapi maknanya bukan melarang. Ada doa, itu, ada iltimas, ada banyak. Selesai nahi. Kita lihat makna yang keluar atau makna hakikinya la tufsidu fil ardi. Hakiki karena dari Allah. Jangan berbuat kerusakan. Kerusakan dimaksud kerusakan bumi bukan cuma apa itu fisik, bukan. Itu gak seberapa. Merusak dimaksud masuk kategori korupsi merusak. Dan memang korupsi bahasa Arabnya itu fasad. Lebih dahsyat lagi yang dirusak bukan fisik. Ketika merusak bumi, orang yang ada di bumi ditanamkan pelajaran sehingga tak kenal Allah. Rusak apa? Nah, terhadap orang yang kayak begitu punya konsep, punya latar belakang dan segala macam bisnis, umpamanya dibilang nih natur situ dan rusak, mereka pasti ilmu mana muslimun. Tuh alasan mereka itu berbuat baik luar biasa, cuma kulit setipis kulit bawang atau kan memberikan masa depan. Masa depan lo nggak tahu, masa depan lo akhirat. Salah lagi pak. Oke, selesai. Ya,